Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Patutlah kita menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan buat berkat anugerah dan pertolongannya yang tak pernah berkesudahan, yang selalu baru kita rasakan, kita nikmati, yang diberikan Tuhan untuk kita umat yang percaya dan berkenan kepadanya. Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan menyaksikan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, yang dimana di dalamnya ada Ibu Sofiatul dan para apologet Kristen yang lainnya bersama dengan teman-teman Muslim, dimana di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan bagaimana Ibu Sofiatul akan membukakan data yang selama ini tidak diketahui banyak umat. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya, pemaparan dari Ibu Sofiatul. Dan saya berharap kita semua bisa menonton diskusi ini dari awal hingga pada akhirnya, supaya kita tidak salah tanggap dan kita juga tidak gagal paham, supaya kita boleh dicerdaskan dan mengerti ketika kebenaran itu dibukakan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Orang yang ahli kitab Taurat dan Injil ya. Kenapa dia harus minta-minta? Ini kan mengemis ini. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, bentar. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Kenapa nggak Allah aja yang menetapkan? Kenapa dia harus mengemis-ngemis dari orang yang belajar kitab Taurat dan Injil ini? Kenapa harus minta pengesahan dari orang-orang yang mempelajari kitab Taurat dan Injil? Nggak ada buktinya lagi, cuma ditulis aja, tapi buktinya nggak ada. Tapi mungkin ada hubungannya dengan itu di Al-Quran di Taha 20 ayat 2-nya itu, Pak Ciler, kayaknya tuh. Kami tidak menurunkan, tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau semua dari Tuhan mereka. Masa Tuhan juga ikut? Iya. Kenapa ini Allah ini mengemis loh, ini mengemis supaya orang Yahudi dan yang Injil dan Taurat ini. Ini yang ngomong siapa sih? Masa Allah mengatakan Tuhan mereka? Berarti antara ini aku bingung, si Allah ini sama Yahweh Tuhannya Israel kapan berundingnya gitu? Iya. Kapan nah itu juga Tuhan, kebenaran. Yod-Heh-Vav-He, Abraham, Ishak, Yakub, Israel duduk bareng sama Tuhan negeri Mekah rundingan. Terus ya udahlah, lu di Yerusalem, gua di Mekah aja. Kenapa kamu sekarang memperebutkan Israel? Kan udah pindah ke Mekah. Ini enggak, aku tanya ini kapan si Allah Tuhan negeri Mekah berunding sama Yahweh Allah Israel mengenai pemindahan kiblat, ini mereka sepakat kapan ini MOU? Dan di situ kan dituliskan juga Bu Sofia, Tuhan mereka kan. Berarti kan Allahnya Islam ini nggak sama dengan Tuhan orang yang mana ada Tuhan itu beda-beda. Cuman itu Tuhan mereka ditulis di situ. Tuhan mereka. Tuhan mereka. Tuhan mereka itu siapa? Tuhan mereka itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka katanya. Tuhan mereka Tuhan kita semua. Oh tidak. Tuhan mereka Tuhan kita semua. Itu Tuhan mereka loh tertulis di situ. Beda. Tuhan saya, Tuhan kita itu Tuhan juga. Enggak. Tuhan kami sama dengan Tuhanmu, beda. Pak Ciler. Kalau seandainya kita ikut sama Bang Renaldi nih, sekarang kita posisinya Tuhan nih berbicara nih, kita ikut sama Bang Renaldi. Nah, sekarang pertanyaan kami itu dan kita itu, mereka itu siapa? Kalau kita sama? Mereka muncul lagi ke hal yang lain kan? Ini ayat ini ya banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan ayat ini ya. Yang pertama, kenapa Allahmu itu harus mengemis kepada orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil? Itu satu. Yang kedua, di sini juga Allahmu menjelaskan bahwa Tuhan kita ini berbeda loh. Berbeda. Kenapa kalian selalu menyamakan Tuhan kalian dengan Tuhannya orang Yahudi? Tuhan kan berbeda satu, Tuhan. Mana satu? Baca lagi, baca. Ini namanya Allah. Memang aku tidak meyakini Allah kok. Siapa yang meyakini Allah? Itu terserah Allah. Abang tidak meyakini Allah. Enggak begini loh Renaldi. Begini Renaldi. Kamu harusnya membela Allahmu di sini.
Allahmu mengatakan itu kepada Tuhan mereka, berarti Allahmu sudah mengatakan bahwa dia berbeda dengan Tuhan yang lain, gitu kan? Kamu harus berpegang teguh dengan apa yang disampaikan oleh Allahmu, bukan kamu ciptakan Allah yang baru lagi. Allah yang baru macam mana? Allah tidak ada yang baru. Itu kan jelas itu. Ada ini adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Kamu baca dong itu. Tuhan mereka itu berarti Tuhannya Taurat dan Injil itu berbeda dengan Allahmu. Itu loh, jangan kamu sama-samakan lagi. Ini Allahmu yang berfirman nih. Namanya saja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, namanya saja. Yang penting di dalam hati itu kenal dengan Tuhan. Kamu dengerin ya, Allah berfirman, kami sudah memindahkan dari Mekah atas seizin Tuhannya orang Yahudi dan Nasrani. Gitu loh, itu kata Allah. Ini perkataan siapa sih? Kamu jangan ini dong, jangan melemparkan perkataan Muhammad dan Allah agar bebas dong. Iya. Saya bacakan ulang ya, biar kamu jelas ya. Saya bacakan. Allahmu itu berkata kami sudah memindahkan kiblat atas persetujuan Tuhannya orang Yahudi dan Nasrani. Itu nggak Pak Dilan? Betul. Saya bacakan ulang. Kamu ambil garpu korek kuping. Ini saya pakai Quran. Kami melihat wajahmu dalam kurung Muhammad sering menengadah ke langit. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab dalam kurung Taurat dan Injil tahu bahwa dalam kurung pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Apalagi yang kamu mau bantah di sini? Allahmu mengatakan Tuhan mereka kok. Di sini banyak pertanyaan. Enggak, bentar dulu Ronaldi. Di ayat ini, bentar dulu. Di ayat ini, bentar dulu Ronaldi. Di ayat ini sekaligus membuktikan bahwa Muhammad itu gak pernah berkiblat ke apa loh. Dia gak pernah sholat menghadap Yerusalem loh. Justru di situ kami melihat si Muhammad ini kalau saat sholat menghadap ke langit loh. Dia gak pernah menghadap ke arah. Iya, makanya saya bilang, kalau kita mau ambil dalil dari ayat ini banyak pertanyaan loh. Banyak kebohongan loh. Berarti Muhammad sebelumnya nggak pernah dia berdoa menghadap Yerusalem. Dia menengadah ke arah langit. Makanya Allah palingkan dia. Nah, sebelum Muhammad dipalingkan berkiblat ke arah Masjidil Haram, dia itu berkiblat ke langit loh. Benar kan? Iya, memang. Nah, berarti kan kebohongan dong yang berkata bahwa Nabi Muhammad ini sebelum berpindah ke arah kiblat itu dia berkiblat ke Yerusalem. Berarti kebohongan dong. Tidak. Tidak, ayat ini loh. Ayat ini loh, kamu udah baca loh. Kami tadi katanya iya, sekarang tidak. Gimana ujinya? Aduh. Mabok ini. Apa sih yang mau coba? Bingung gak ya Renaldi, dia bingung ya? Bingung kok, benar-benar bingung. Di Al-Quran lu kan ini ya, pertanyaannya itu satu tadi yang dari Bapak tadi. Ya. Dengar ya, pelan-pelan ya saya, biar kamu ngerti ya. Ketawa dia. Berkata, Qurannya yang jelas dia ketawa-ketawa. Sebelum Muhammad berubah kiblat ke arah Masjidil Haram, dia berkiblat ke Yerusalem, benar atau tidak? Iya, menurut Yerusalem. Oke, nah kalau menurut Al-Quran ini bro, itu hoax. Karena si kami ini sering melihat si Muhammad saat sholat berkiblat ke arah langit loh bro. Bukan ke arah Yerusalem. Iya, karena menengadah ke langit. Tahu ke arah kiblatnya sendiri. Iya, maksud saya gini bro. Kamu mengerti nggak yang saya maksudkan? Kemudian Tuhan memerintahkan Muhammad, arahkan kiblatmu ke Mekah katanya. Iya, sebelumnya gini kan manusia. Bentar dulu bro. Sebelumnya Al-Quranmu berkata bahwa sebelum berubah kiblat ke arah Masjidil Haram itu Muhammad ini berkiblatnya ke Yerusalem. Kan gitu. Nah, tetapi kalau kita melihat ayat ini justru salah loh. Itu hoax loh. Muhammad itu berkiblat mengarah ke langit loh. Abang nggak paham ayat itu, Bang. Abang baca. Saya tanya dulu. Kalau gini. Jadi bentar dulu Ronaldi. Saya tanya dulu. Kalau si kami itu nggak sering melihat si Muhammad saat sholat menghadap ke langit, apakah dia sementara yang di dalam hati Muhammad dia itu saat sholat harus menghadap Ka'bah? Nah, makanya diturunkanlah wahyu supaya apa yang diinginkan si Muhammad itu dia sholat mengarah ke arah berkiblat ke Ka'bah. Ya itu hoaxnya bro. Ya lanjut Bang Kiler. Ya saya tanggapi kalau saya sih menghadap ke atas ya Bapak ya, menghadap ke atas dia berdoa nih. Iya. Berarti diarahkan ke arah lain. Berarti saya ada tanda tanya di sini. Berarti tidak layak menghadap ke atas dan tidak dilayakkan. Seperti itu asumsi saya mungkin. Tidak Bang, bukan tak layak. Kemudian Tuhan itu memerintahkan Bang. Ya, makanya muncul ayat itu. Berarti yang menyembah ke atas itu ya tidak layak.
Makanya mencari bukan tidak layak. Apapun yang diperintahkan Tuhan. Begini Renaldi, begini. Harusnya di kalimat itu tadi, di ayat itu bukan menengadah ke langit, tetapi mengarah ke Yerusalem. Harusnya baru dipindahkan ke Masjidil Haram. Itu loh yang ditanyakan tadi. Tapi kenapa di situ disebutkan menengadah ke langit? Baru dipindahkan ke Masjidil Haram. Berarti kiblat sebelum Masjidil Haram itu adalah langit, bukan Yerusalem. Itu loh maksudnya. Iya. Memang kiblat itu sebelumnya kan arah ke langit. Mengadah ke langit. Ke Yerusalem. Bukan ke Yerusalem. Pertanyaannya kenapa diarahkan ke sana kan gitu? Enggak, bukan itu Bang. Karena Tuhan berfirman setiap yang kan pasti Tuhan bilang dulu. Tadi kau bilang begini, buat dulu jawabanmu konsisten. Saya tanya dulu. Yang sebenarnya sebelum perubahan kiblat itu, umat Islam dan si Muhammad itu berkiblat ke langit, benar atau enggak? Iya, itu rentetannya, iya betul itu. Oke, sekarang berarti mengenai cerita bahwa sebelum perubahan kiblat itu Muhammad dan umat Islam berkiblat ke Yerusalem itu berita hoax. Maksudnya berita hoax dipindahkan ke dari Yerusalem. Kok kamu nyambung sih? Tadi udah dijawab. Sekali lagi saya tanya pelan-pelan. Sebelum adanya perubahan kiblat itu, Muhammad sebelumnya dan pengikutnya itu berkiblat ke arah langit. Benar gak? Ya benar. Oke, nah berarti asumsi yang tertulis di Al-Quran bahwa si Muhammad ini dan pengikutnya berkiblat ke Yerusalem itu salah. Memang kiblat ke Yerusalem itu salah. dibuat sebentar. Kiblat ke Yerusalem itu baru ada pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ya, pada waktu itu tidak ada satupun kata Yerusalem di dalam Quran. Ya, saya challenge Anda menemukan satu kata Yerusalem. Kota Yerusalem itu disebutkan hampir 700 kali di dalam perjanjian lama kita. Dan itu merupakan kota terpenting. Ya, bukti-bukti arkeologi misalnya yang kita temukan, ya, itu memuat nama Urusalaim atau kota Yerusalem itu sudah sekitar 2500 sebelum Masehi. Ya, nama kota Gaza, nama kota Sodom dan Gomora itu ditemukan. Mekah itu sama sekali nggak ada. Mekah itu baru masuk abad ke-9 Masehi ya, tahun 900-an. Nah, pertanyaannya adalah memang kiblat ke Yerusalem itu dibuat oleh hadis-hadis pada zaman Abbasiyah waktu itu untuk melegitimasi bahwa Masjidil Aqsa yang dibangun mereka di Yerusalem itu merupakan kiblat pertama. Dan hadis-hadis ini baru diproduksi pada zaman Khalifah Abbasiyah pada waktu itu, ketika pada waktu itu terjadi peperangan besar antara Ibn Zubair yang menguasai Mekah, sehingga kekhalifahan yang ada di Damaskus pada waktu itu tidak bisa beribadah haji ke Mekah. Ya, lalu mereka merebut Yerusalem. Mereka mengatakan, oke, kalau tidak ke Mekah berarti kiblatnya ke Yerusalem aja. Lalu mereka membuat hadis-hadis bahwa kiblat pertama adalah Yerusalem. Ya, berdasarkan ayat-ayat ini tadi. Padahal sebenarnya kata Yerusalem itu tidak pernah ada di dalam Quran. Ya, Masjidil Aqsa itu juga di dalam, kalau Anda baca kitab Akbar Makkah, kitab Akbar Makkah ini baru ada bahasa Arabnya. Ya, kalian bisa download itu Al-Azraqi. Itu Masjidil Aqsa yang mereka klaim di Yerusalem itu bukan di Yerusalem, tepatnya di kota Taif. Ya, itu dekat Mekah. Di kota Taif itu ada dua masjid, namanya Al-Adna, masjid terdekat, dan Al-Aqsa. Dan Muhammad sering bertawaf di situ, termasuk Aisyah di situ. Jadi bukan Al-Aqsa yang ada di Yerusalem sekarang ini. Legitimasi bahwa kiblat pertama Yerusalem, lalu Masjidil Aqsa, tempat Isra Mi'raj Yerusalem, itu baru ada pada zaman kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Ya, ketika mereka mau melegitimasi Isra Mi'raj itu, sebenarnya nggak ada itu. Yerusalem aja nggak ada kok di Quran. Satupun mereka nggak kenal Yerusalem. Ya udah, taruhlah Makkah nggak ada. Yerusalem nggak ada, terus apa-apa nggak ada, terus arah kiblat itu sendiri kemana? Yaitu ke Tuhan Allah yang tunggal gitu. Nabi pun nggak ada gitu. Arah kiblat seluruh alam semesta ini kemana? Ayo, nggak ada usah klaim, kita nggak klaim. Saya kasih tahu sejarah nih supaya kamu ngerti sejarah. Kamu mengklaim Nabi lahir tahun 570, meninggal 632. Pada waktu itu tidak satupun sejarah yang mencatat ada seorang Nabi bernama Muhammad. Pada waktu itu bangsa Arab dipimpin oleh seseorang yang bernama Ilyas Ibnu Kabisah. Itu dari kerajaan Hira. Dan dia berteman dengan seorang yang bernama Gabriel yang memberikan kitab-kitab Taurat dan Injil diterjemahkan dalam bahasa Arab pada waktu itu. Dia mempunyai istri juga bernama Aisyah, Khadijah, dan juga termasuk Hafsah dan lain-lain. Jadi Ilyas Ibnu Kabisah inilah yang bergelar Muhammad, yang menerima kitab-kitab dari seorang biarawan historian yang bernama Gabriel pada waktu itu. Itu catatan sejarah, Pak. Ya, bahkan ulama Anda aja nggak bisa ngomong apa-apa. Seluruh umat manusia ini bersalah semua. Nggak ada, Pak. Tidak ada sejarah biografi Muhammad, sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibn Ishaq itu baru ada 200 tahun setelah yang klaim yang namanya Muhammad ini mati. Jadi nabimu aja diragukan. Bahkan koin-koin pada zaman Muawiyah, pada zaman kekhalifahan Umayyah, koin-koin itu berlambang salib. Saya kasih tahu Anda. Koin pada zaman kekhalifahan Muawiyah, kekhalifahan Umayyah, ya, perkembangan pertama Islam itu bergambar salib. Itu sejarah, Pak. Kamu nggak bisa melakukan. Itu data arkeologi.
Buktikan sama saya, buktikan sama saya ada seseorang pada abad ke-7 lahir di Arab bernama Muhammad dari bukti arkeologi dan sejarah, dan semua 27 peperangan yang dilakukan Muhammad itu tercatat dalam sejarah. Buktikan sama saya, Pak, ada peperangan itu tercatat dalam sejarah dunia. Ya. Izin sebentar minta waktunya Mbak Sofi sama Bang Renaldi. Ini yang tadi itu ayat berapa, surat apa ya yang tadi loh, tentang kiblat tadi loh. Mana tadi? Nah ini apa? Kami melihat wajahmu. Quran surat apa ya? Izin maaf. Al-Baqarah. 144 ya? Iya. Ya. Baik. Lanjut, saya mute lagi, silakan yang lain. Nah, saya jelaskan, makanya dari sini muncullah ini setelah dipindahkan. Nah, paham kan? Oke, saya masih dipindahkan dari mana ke mana? Maksudnya Mbak Sofi setelah dipindahkan, iya, kan kiblat itu sedang munculnya di sini. Mana kiblatnya dipindahkan dari mana ke mana? Ke negeri Mekah. Ya dari mana? Dari yang tadi Mbak Sofi. Mana kata Yerusalemnya mana di situ? Gak ada ya? Oh maaf, gak ada. Mana dipindahkan dari Yerusalem ke Mekah di situ? Mana? Perkataan Yerusalem dipindahkan mana? Ada ya? Kalian itu, saya kasih tahu Anda ya, Muslim Indonesia itu di brainwash oleh ustadznya. Kalian kalau ke masjid cuma bawanya sarung, cuma dengerin ustadz tuh yo bener. Padahal kalian enggak baca buku sejarah. Saya tantang Anda, mana di situ dikatakan, saya tantang kamu dan ulamamu, mana di situ dikatakan kiblat dari Yerusalem dipindahkan ke Mekah, mana? Itu kan sejarah, Mbak. Jangan mana-mana. Kalau kamu bisa menemukan, saya tahu kamu. Manusia bisa saja bersejarah bercerita. Kalau kamu bisa menemukan manuskrip Quran asli pada abad sekarang saya tanya Mbak, tertulis nama Yerusalem, saya akan bersyahadat, saya akan buka camp, saya akan bertemu Yesus enggak? Jangan ke Yesus dulu, bahas ini dulu. Paulus sudah kalau ketemu kamu bisa menunjukkan kata Yerusalem, saya akan buka camp, saya akan masuk Islam, saya akan bersyahadat. Tunjukkan sama saya kata Yerusalem dalam Quran. Bertemu saya. Tunjukin sama saya. saya. Renaldi, kamu ditanya Al-Qur'anmu bingung, lari ke keimanan orang. Kita kan menanya apa yang tertulis, bukan menanya dongeng seperti yang kamu sampaikan tadi. Di situ kan muncul ya di Al-Baqarah 100 berapa tadi itu muncul pertanyaan, banyak pertanyaan yang muncul. Apakah kiblat pertama sebelum dipindahkan ke Masjidil Haram itu Yerusalem atau langit? Di situ katanya kiblatnya adalah langit karena Muhammad itu sering dilihat Allah menengadah ke langit. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa Allah ini harus menyuruh dan meyakinkan Muhammad bahwa itu dikonfirmasi oleh orang-orang yang memegang kitab Injil dan Taurat? Kan begitu? Kenapa harus dikonfirmasi? Kenapa tidak Allah itu sendiri yang menjelaskan di situ bahwa ini adalah ketetapanku? Tapi dia minta kepada orang yang memegang Injil, Taurat dan Injil, kitab Injil dan Taurat, bahwa itu sudah dikonfirmasi, mereka juga setuju katanya. Dan yang ketiga, di situ dikatakan Tuhan mereka. Berarti Tuhannya orang yang memegang kitab Injil dan Taurat. Berarti kan Tuhan kita ini berbeda. Kenapa kalian selalu klaim Tuhan kita sama? Allahmu sendiri mengatakan Tuhan mereka kok. Itu berbeda. Itu pertanyaannya. Jangan lari-lari dulu kemana-mana. Silakan. Siapa yang bisa jawab? Baik, ini keren ya. Jadi izin ya Bang ya. Ada 3 pertanyaan itu ya. Ya siap. Pertama tentang ini dulu ya. Apa tadi? Mau kiblat dulu apa Tuhan? Allah dulu? Enggak. Yang begini Bang, begini. Coba ditampilkan lagi ayatnya tadi. Itu kan dilihat bahwa Muhammad itu dilihat sama Allah sering menengadah ke langit. Berarti kiblatnya adalah langit. Sementara di hadis Isra Mi'raj itu pemindahan dikatakan bahwa kiblat pertama itu adalah Masjidil Aqsa. Sedangkan Allah konfirmasi di situ bahwa Muhammad itu bukan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, bukan, tapi dari langit ke Masjidil Haram. Ya. Itu Bang. Tapi itu dulu. Satu dulu ya. Ya, oke. Kiblat ini dulu nih. Ini dalam terjemahan kan kami melihat wajahmu dalam kurung Muhammad sering menengadah ke langit. Maka kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi atau ke arah. Di sini Al-Qur'an menggunakan kalimat atau kata kami. Kami ini bermakna tidak langsung kepada Allah. Jadi maksudnya begini Bang. Kalau kami itu siapa Bang di situ? Dia menggunakan kata kami. Nah kan? Iya, kami itu siapa? Iya, siapa yang ngomong di situ? Ini perkataan siapa? Ya, nanti dulu saya ke sana. Dia kan lihat aslinya Bang. Kalau di terjemahan ini kan perkataan Allah. Ternyata Quran itu bukan perkataan Allah, teman-teman. Ya, dengar. Ini Al-Qur'an menjelaskan sesungguhnya kami ya. Jadi Al-Qur'an ini menggunakan kata kami di sini nih. Artinya kami kan bisa saja 2, bisa 3, bisa banyak kan kata kami. Ya kan? Lebih dari 1 orang. Ya, lebih dari 1. Nah, jadi kami melihat kurang lebih seperti itu tuh.
Kami melihat seolah-olah kamu tuh menengadah ke langit, kurang lebih seperti itu tuh. Nah, jadi maka terus kami itu siapa menurut abang itu yang banyak itu, yang kami banyak itu menurut abang itu siapa kami itu? Di sinilah bang kita dibuat oleh Al-Quran untuk berpikir kemana merujuknya kata kami, itu satu tuh. Iya, siapa menurut abang di situ? Ya tunjukkan bang datanya kami tuh misalkan ada A, itu kayaknya huruf besar loh bang, hati-hati loh. Betul. Kayaknya huruf besar loh itu. Betul. Saya mengerti. Kami siapa? Saya kasih. Iya, kata kami ini yang dibuka kita untuk berpikir siapa yang dimaksud kata kami. Ya, makanya berpikir siapa bang? Nah ini saya kurung dulu ya, aku nggak bisa jelaskan ini. Waduh. Satu ya. Satu tuh. Rombongan siapa? Kalau sudah kami dijelaskan mereka akan tahu Tuhan Pak Rizal. Ya. Iya, coba jelaskan aja kami itu siapa. Abang nggak bisa jelaskan, tapi abang mengatakan kami itu bukan Allah. Gimana? Tadi Bang Rizal bilang kami itu lebih dari satu orang. Kan? Oleh Tuhan. Satu ya. Setuju atau tidak itu faktanya. Kata kami merujuk kepada tidak satu yang dimaksud. Jadi ada lebih dari satu. Itu satu. Nah ini perkataan siapa? Ini perkataan siapa Quran ini? Nah makanya saya nggak. Ini loh perkataan siapa? Saya nggak mau kupas itu. Bapak kok mau membahas tapi Bapak tidak. Pak Rizal, saya kasih contoh lagi nih, saya kasih contoh. Ayat ini sedangkan Pak Rizal nggak tahu yang ngomong siapa, piye toh Pak Rizal. Nggak usah bawa Yesus dulu bang, kita ke Quran ini dulu, jangan bawa Yesus lah. Ini kalimat perlu dimaknai, itu masalahnya sama ketika. Jangan kasih contoh apapun, Pak Renaldi diganti ya, Pak Renaldi diganti tadi ya. Itu lantaran gitu, kata yang dikatakan disampaikan oleh Tuhan itu lantaran saja. Ini si Renaldi diturunkan aja, host barangkali nggak ada ilmunya nih. Turunkan aja. Kita harus melihat berdasarkan kita pada Injil juga ada yang bertulis. Jangan bawa-bawa Injil dulu bang. Kami di sini maksudnya siapa? Jangan bawa Injil. Bang. Begini bang Rizal. Kita lagi bahas Al-Quran. Kamu pertahankan Quranmu. Jangan minta dukungan dari Injil. Jangan. Bang, kita kan harus dasarkan bang. Nanti saya tanya pertanyaan yang sama. Saya jawab semua pertanyaan Anda mengenai Alkitab. Ini dulu jelaskan. Kita bertanggung jawab dengan Alkitab kita sendiri. Kamu jawab. Kamu Quranmu berdiri sendiri dulu. Iya. Kami itu siapa, ini bukan ya. Ini saya sampaikan dulu ya. Kata kami di sini merujuk kepada yang menjadikan Nabi Muhammad berpaling. Nah, itu aku nggak tahu siapa di situ itu. Astaga. Iya memang. Sebentar, Bapak gini, Bapak sebentar teman-teman, sebentar. Bapak ini mau menjelaskan ayat ini, sementara Bapak nggak tahu yang ngomong itu siapa. Kan lucu Bapak ini. Tapi Bapak mau menjelaskan. Makanya bingung gitu. Saya sudah sampaikan, saya sebetulnya tidak mau menjelaskan kata kami di sini, tapi kan dipaksa untuk menjelaskan itu. Loh, kamu tadi, kami tidak ada menanya masalah kami itu, tapi kamu yang coba jelaskan. Aneh abang ini. Baik, kita kurung dulu, tinggalkan dulu masalah kata kami. Nanti nggak jalan diskusinya, itu maksudku. Loh, sebentar Pak, sebentar. Bapak ini mau menjelaskan ayat ini, tapi sementara Bapak tidak tahu siapa yang ngomong nih ayat ini, siapa yang ngomong. Kan lucu Bapak ini mau menjelaskan itu. Gimana ceritanya sih? Iya. Baik, saya buat pertanyaan yang sama biar imbang, boleh nggak? Nggak usah jawab dulu, jangan bertanya dulu. Bang Rizal, di sini kita ingin mendengarkan sebuah tanggung jawab tentang sebuah keimanan kita loh bang. Iya. Mau abang tanya pun, kami tidak bakalan mau menceritakan dan menjawab dengan keimanan orang lain, tidak bakalan. Tapi makanya di sini kita harus berbicara secara konteks dulu, secara iman kita. Mungkin keimanan kita ini udah berbeda jauh. Nah, harapan kami Bang Rizal ini juga harus mempertanggungjawabkan pertanyaan kami dan jawaban abang itu dari sisi keimanan abang, tidak harus mengkaitkan dengan keimanan orang lain, karena itu beda konteks lagi dengan pertanyaan itu dari Bang Rizal ke kami pertanggungjawabkan dari Alkitab, tidak dari Quran, ya itu aja bang. Jadi gini Bang Rizal, bagaimana Bang Rizal bisa menjelaskan ayat ini keseluruhan sementara Bang Rizal itu tidak tahu siapa yang menurunkan itu? Kan lucu karena orang yang menurunkan ayat itu ada di situ, ada di kata-kata kalimat itu. Paham ya Bang? Baik, saya jawab dengan perumpamaan, mau atau tidak? Perumpamaan apa di situ? Kan jelas-jelas kami. Ketika Jokowi menyebutkan kata kami membangun Indonesia. Terus kemana kata kami? Iya, jelaskan aja si kami itu siapa menurut Bang Rizal? Siapa si kami itu? Nggak bisa ditunjuk, Bang. Kok nggak bisa ditunjuk? Sama ketika Presiden mengatakan kami membangun Indonesia. Nah, kata kami dimaksud Presiden. Sebentar. Kalau kamu bilang sebentar, Rizal, sebentar, kalau enggak kamu saya turun. Ini loh, kalau kamu tadi menyinggung Pak Jokowi dengan kami, Pak Jokowi dengan jajarannya sudah jelas. Lah sekarang ayat ini loh yang di depanmu ini. Sama aja. Nah, jajarannya bisa disebut nama. Jajarannya bisa disebut nama enggak? Sama dengan ini. Oh, berarti disebut nama. Ada jajarannya. Jajarannya siapa aja SWT? Ya nggak bisa disebut. Berarti ini maksud kamu adalah Allah dan jajarannya gitu?
Bukan Pak Ciler. Bukan Pak Ciler. Allah beserta dengan kabinetnya. Oh gitu. Kabinet kementerian. Iya. Allah punya kabinet ternyata. Tepuk tangan dulu. Semakin lucu ini. Dengerin ya. Jadi Rizal, bagaimana kamu sebentar. Kamu bagaimana menjelaskan satu kalimat itu, tapi kamu tidak tahu perkataan siapa itu yang kita tanya. Kalau kamu pakai analogi tentang presiden jelas. Kalau Pak Joko bilang kami membangun, kami itu berarti presiden dengan jajarannya itu pasti. Jajarannya siapa? Kalau kamu menyamakan sama itu, berarti Allah punya jajaran. Allah NWT punya jajaran, punya kabinet. Kalau dibahasakan jajaran, maka nampaklah jajaran. Artinya gini deh, bisa nggak disebut siapa aja? Siapa kami masuk presiden? Kamu yang ngomong kok. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Makanya dengerin Mbak. Maksudku seperti ini loh. Kata kami ini saya kan nggak tahu kalau disebut nama. Kemana nama yang dimaksud? Berarti saya kamu tidak boleh gini loh Pak. Berarti kamu nggak usah menjelaskan ini sementara kamu tidak tahu siapa yang menurunkan itu kan begitu pertanyaannya. Tadi kan Kamu sudah gimana kamu jelas menjelaskan kamu tidak tahu siapa yang Al-Quran menurunkan? menggunakan kata kami. Nah kami Sebetulnya gini Bang Rizal. Ya. Kita jadi membahas kata kami ini karena kamu ya tadi yang menyampaikan ya. Yang kita tanya itu yang pertama. Di sini dikatakan bahwa Muhammad itu sering menengadah ke langit. Gak tahu apakah itu kiblatnya. Harusnya kalau sesuai dengan ayat dan hadis yang ada, yang pertama itu yang kita tanyakan, harusnya di situ tertulis bukan menengadah ke langit, tetapi harusnya mengarah ke Masjidil Aqsa. Nah, dan dipindahkan ke Masjidil Haram. Saya mengerti. Itu pertanyaannya, tapi kamu berkutat di masalah kami, yang kamu sendiri pun tidak bisa menjelaskan apa arti kata kami. Artinya kamu tidak bisa menjelaskan ayat ini sama sekali. Jangan dilanjutkan lagi kalau begitu. Macet di situ. Makanya kamu nggak boleh menjelaskan karena kamu tidak tahu siapa yang menurunkan kata itu, ayat itu. Nah, gitu loh. dengerin. Macet diskusi kita kalau kita membahas kami. Kan inti diskusi bukan di sana. Makanya Ya gimana saya mau mendengerin kamu sedangkan kamu juga nggak tahu kok. Ya Allah ya Rabbi. Makanya Ya Allah. yang berkualitas lain supaya itu diskusi kita jalan. Ada yang berkualitas lagi nggak? Ganti aja lah. Ini orangnya. Supaya diskusi Bang Rizal begini Bang Rizal, makanya timbul pertanyaan ini karena semua berdasar dengan kata kami. Gitu loh, jangan bilang tidak bermutu ini diskusi kita sangat, sehingga kami juga butuh penjelasan dan jawaban yang tepat untuk itu. Baik. Gitu loh Bang. Artinya Ya sebentar ada Bapung. kan Bapung bisa sebelum bantu nggak Pak Bapung? Sebentar. ya dong. Lagi sekali lagi. Iya selamat siang Bapung. Bapung ngapain? Oh iya Bapung. Saya Muslim. Ya. Ya. Islam apa Kristen Pak Bapung? Muslim. Oke, bisa bantu nggak itu kata-kata kami itu siapa? Coba tolong bacakan. Ya kamu baca sendiri itu kan kamu dapat pahala. Silakan. Oh iya, cuma baca teks aja dapat pahala. Oke. Lo kan memang benar. Gimana sih kamu? 30 Ini kebaikan. saya bacakan pahalanya ke siapa dong? Sungguh Silakan. sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit ya kan. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai ya kan. Palingkanlah Halo guys, mukamu ke kembali arah di channel ini. Kita akan bertemu Masjidil kembali Haram bersama dengan Anggi dan di yang mutunya besar, dan di yang mana saja kamu berdoa, palingkanlah mukamu berada. Oh berada, iya. Kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Iya, terus orang yang percaya kepada Yesus dan diselamatkan guys. itu kan surat itu sebelum kiblat ke Ka'bah. Kita masih ke arahnya ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Bukan. Begini. Kamu mungkin tidak mengikuti dari awal. Di sini jadinya ada 4 pertanyaan. Yang pertama tadi yang dibawa sama Bang Rizal, ya. Dia tidak bisa menjelaskan kami itu siapa. Itu pertanyaan dulu kamu jelaskan ya. Kami itu siapa? Nanti setelah itu kita masuk ke pertanyaan kedua. Silakan. Kami itu Allah lah. Allah. Bang Rizal bilang tadi banyak itu orangnya di situ. Kalau kami itu berarti lebih dari 1. Ya mungkin pendapat Kami itu lebih dari 1 orang dia pun. Tapi pengertian saya itu kami itu saya. Soalnya kalau saya misalnya ngomong sama abang yang lebih tua lah ya kan, bang gua nih bang, ini gua, kayaknya kurang sopan. Tapi kalau pakai bahasa kami, ini kan untuk mengartikan hal yang kita bungkus. Kita bungkus. Berarti kami di situ adalah Allah. Berarti yang berbicara di sini Allah ya. Iya. Oke. Pertanyaan yang kedua. Ini Pak Ciler, Allah itu kan masih muda. Jadi Allah menghormati kita. Oke, pertanyaan yang kedua. Enggak, begini. Pertanyaan yang kedua ya. Oke, kami di situ kita bungkus Allah. Berarti Bang Rizal tidak bisa jelaskan, kami yang jelaskan. Kita terima aja. Pertanyaan yang kedua. Allah sering melihat Muhammad ini menengadah ke langit. Ya, kemudian dipindahkanlah kiblat itu ke Masjidil Haram.
Yang kita tahu berdasarkan hadis maupun ayat-ayat, sebelum dipindahkan ke Masjidil Haram, kiblat kalian itu adalah Masjidil Aqsa yang di Yerusalem. Kenapa di sini Allah tidak menuliskan kami sering melihat kamu mengarah ke Masjidil Aqsa, tapi justru menengadah ke langit? Apakah Allah itu tidak tahu bahwa Muhammad ini tadinya kiblatnya adalah Masjidil Aqsa belum dibangun. Atau itu, silakan. Kenapa tidak disebut Masjidil Aqsa? Kenapa menengadah ke langit? Kenapa kiblatnya itu langit, bukan Masjidil Aqsa? Silakan. Loh. Kalau saya tanya balik bisa? Enggak boleh. Kita bahas ini dulu, nanti kamu tanya. Itu kan jelas. Coba saya bacakan ya. Saya bacakan ya. Tolong bantu didengarkan. Kamu sungguh apa itu? Kami sering melihat kamu Muhammad. Surat apa, Bang? Kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, bukan mengarah ke Masjidil Aqsa. Ini surah sapi betina. Coba kamu buka dulu surah sapi betina. Berarti kan kiblat sebelum ke Masjidil Haram itu adalah langit, bukan Masjidil Aqsa. Mana yang benar ini sekarang? Bang, itu surat apa, Bang? Biar saya cari dulu, Bang. Sapi betina. Betina, udah dibilang sapi betina. Baqarah, Bang. Al-Baqarah 144. Sapi betina 144. Sapi betina, sebelahnya surah Smut, sebelum surah gajah. 144. Jadi begini, Bang. Balik ke saya sedikit lagi ya. Di sini, Aduh, Bang Rizal nggak usah jawab lagi. Bang Rizal sudah tidak bisa jawab tadi. Biar sama si ini dulu. Kamu kata kami itu nggak jelas. Sekarang mau jelaskan lagi, nggak usah nanti salah semua. Betul, Bang. Rizal diam aja. Maknanya kami itu bisa aja beda lagi. Bang Rizal diam aja, tadi sudah bilang sudah beda ya. Bang Rizal tadi bilang ada beberapa. Sebentar. Bang Rizal tadi bilangnya ada beberapa orang kami. Sementara beda sama Pak Bapung. Bang Rizal diam dulu. Kami itu sekampung, Bu, sekampung. Ya Rizal diam aja. Udah kamu nggak bisa jelaskan. Kamu belajar sama Bapung dulu nih. Silakan Pak Bapung, kita tunggu penjelasannya. Mereka sendiri aja beda-beda. Ternyata yang satu kami tuh lebih dari satu. Baik, karena semua Nah, Rizal nggak usah ngomong. Diam aja, diam. Rizal diam. Nah, kamu diam. Kamu nggak usah ngomong. Biar Bapung yang jelaskan. Kamu nggak ada kompetensi. Enggak, saya Kamu kacau. Terima kasih ya. Kamu mempermalukan muslim yang nonton ini loh. Salah kalau disebut Allah, salah total itu tuh. Nah, berantem mesti kamu tanya sama itulah Bapung. Kenapa dia Bapung aja jangan kami. Kalau tidak bisa berkata begitu. Dengan jawabannya. Biar mereka berdua konsili dulu. Kami itu siapa di konsili. Oke, silakan. Berdua bicara itu kami siapa. Yang lain kita kasih waktu dan bisa menjelaskan. Kalian berdua dulu ngomong. Kami mute semua kami ya. Silakan. Yang lain diam dulu. Bang Bapung, dengar ya. Ini namanya ayat makrifat. Tidak bisa ayat, bukan ayat apa. Ini ayat makrifat namanya, Bang Bapung. Kalau Abang namai kami, Allah, Abang salah. Begitu tuh. Itu aja mau saya sampaikan. Jadi Al-Qur'an ini nggak bisa kita tafsirkan seperti Taurat ini. Di sini itu cuma tafsir. Nah, jadi kalau Abang mau lihat ke teks aslinya, jangan berdasarkan terjemahan seperti orang-orang yang tanpa ilmu hanya berdasarkan terjemahan dan tafsir. Abang harus lihat teks aslinya. Jadi kalau saya ulangin lagi, Bang, kata kami di sini kalau Abang katakan Allah, Abang akan salah menurut ayat. Begitu, Bang. Izin yang lain semuanya, terima kasih. Saya izin turun, silakan. Turun dulu, Bapung dulu. Karena belum menjawab dari Bang Rizal loh ini. Bapung dibilang tidak punya ilmu di sini. Kamu meninggalkan kotoran langsung keluar. Iya. Harus tunggu penjelasan Bang Bapung. Penjelasan Bapung dulu. Udah, silakan, nggak apa-apa. Kami nggak akan berdebat. Nah, kalau berdua antara Bang Rizal sama Bapung ini dari sisi keimanannya ini siapa yang benar di antara dua ini kalau memang begitu? Itu loh. Harus Bapung juga harus menjawab itu. Tahu nggak kami ini siapa? Kami ini ada 10 orang rabi Yahudi yang menuliskan Quran untuk Muhammad. Itu ada di manuskrip Denisa yang sekarang di situ lagi. Kami ini rombongan memang, beberapa orang bukan satu yang nulisin Quran buat Muhammad. Ya. Ayo Bapung jawab, menurut Bang Rizal itu kami bukan Allah. Kamu salah lagi itu tadi. Enggak, maksud saya, kan saya tadi bilang, kami bisa jadi Allah, kami pun kamu tadi bilang Allah bukan bisa jadi. Ya, makanya aku bilang, Berarti nggak pasti ya Bapung, kalau menurut saya, kami itu mungkin Allah, tapi mungkin bisa jadi itu para malaikat yang memperhatikan. Jadi mungkin Allah mungkin juga para malaikat. Baru 5 menit berbicara dan kita dengar semua langsung berubah.
Ampun deh kamu. Pak Ciler, ada satu sisi yang saya benarkan dengan Bapung ini, dia bertanggung jawab loh dengan apa yang dia sampaikan. Dari apa yang dia sampaikan ini, saya mengatakan dia konsisten juga. Beda dengan Bang Rizal. Ampun deh. Baru 5 menit dia mengatakan bahwa kami di situ adalah Allah. Sekarang goyang. Kami itu mungkin Allah, katanya pakai mungkin lagi. Tapi kan tetap ada Allahnya, maksud saya, dan malaikat. Itu hanya tambahan aja sih. Iya. Mungkin itu Allah dan para malaikat katanya. Ampun. Bang, kalau goyang pegangan bang. Kalau goyang pegangan bang. Ada nggak yang di bawah yang mau naik menjelaskan kami ini siapa? Kita ganti. Ayo tunjuk tangan. Saya rasa cukup ya Mas ya, saya turun ya. Silakan bang. Makasih bang Rijal. Cukuplah. Ada. Pingsan sudah. Tapi ini kan sebenarnya surat ini kan. Ya udahlah turunlah. Biar nanti ada ucilim lain yang naik lagi. Ini yang dikatakan ketua MUI-nya bahwa 65% umat muslim itu buta huruf. Jadi mereka nggak ngerti artinya Quran. Makanya nggak ngerti Quran tapi nanya keimanan orang. Gimana sih kamu nih semua? Pelajari dulu kitabmu. Kalian menyembah 3 Tuhan, itu. 1+1+1. Di Qurannya kami. Ayo ganti. Yang mana Kristi? Coba kau tunjuk tadi Kristi. Coba apa Kristi yang mana? Kau kenalkan dulu dirimu lah, jangan nggak sopan begitu, nggak boleh begitu. Itu kata kami maksudnya apa? Siapakah kami di situ? Kami situ siapa? Assalamualaikum. Nah. Assalamualaikum dulu, salam. Iya. Aduh, dari awal saya udah bilang kalau ada masuk ke perdebatan begini ya kita beradab dulu lah. Minimal menunjukkan itu aja juga kita sudah senang kok. Lain. Lain adab ya. Berarti Anda bukan orang Indonesia yang punya adab. Yang mana? Coba Kristi kau baca yang tadi Kristi. Disalam dulu lah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Itu. Ya, selamat pagi. Itu. Selamat pagi Kristi. Kristi selamat pagi. Yang mana Kristi? Siapa yang namanya Kristi? Di sini Kristi yang mana? Yang mana Kristi? Coba yang mana Kristi? Yang namanya Kristi. Coba di sini tunjuk tangan. Astaga, kenapa orang ini? Ada bu, ponakan saya. Kenapa ya orang-orang itu ya? Ih, kejang-kejang naik di atas, kejang-kejang gimana sih? Kenapa ya? Mbok ya berdiskusi dengan baik, kita menanya baik, ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam penggugat. Shalom alaikum sang penggugat. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Kenapa Bang? Masih dari kemarin belum ngerti-ngerti ya masalah itu Ka'bah sama Masjidil Haram ya? Masalah Masjidil Aqsa itu kamu ngerti-ngerti ya dari kemarin dijelaskan sama Bang Juma gitu kan, sama apologet kayak Bang Nandar itu belum paham kalian ternyata ya. Emang ada apologet di bibir monyong. Siapa sih Nandar? Siapa sih Juma? Maksudnya itu kata apologet itu dari Yunani loh. Cuma terjemahan, jadi nggak bakalan mungkin bisa kalau nggak pakai ilmunya. Jadi lebih baik tanya. Ya coba kamu jelaskan lah. Kamu jelaskan. Kalau memang Ariel punya itu, maksud Anda itu kalian sholat pakai Alkitab ya? Jadi ini loh, sebelum mengeladah ke langit itu, saya jelaskan dulu sebentar. Jadi Muhammad itu mohon supaya kiblat itu dipindahkan, gitu kan? Bukan itu dulu, Bang Ariel. Yang kita permasalahkan tadi berdasarkan yang si Rijal tadi itu, dia membawa masalah kami. Kami ini siapa, Bang? Iya, kami itu Allah. Kenapa Allah pakai kata kami? Karena Allah itu dia berpihak. Ya, sudah, nggak apa-apa. Kami itu Allah. Kita tidak ada menolak itu, Bang. Tapi tadi karena si Rijal itu tidak berani menjelaskan kami itu siapa, makanya ditanya terus gitu kan. Menurut abang kami itu adalah Allah. Ya oke, sudah, kita selesai. Nah, di sini kan dikatakan, kami melihat wajahmu dalam kurung Muhammad sering menengadah ke langit, betul ya? Iya. Sering menengadah ke langit. Nah, ini kan bercerita mengenai perpindahan kiblat ke Masjidil Haram. Yang kita tahu, sebelum pindah ke Masjidil Haram, kiblat itu adalah Masjidil Aqsa. Itu menurut yang kita baca-baca. Nah, di sini kenapa Allah tidak mengatakan kami melihat wajahmu Muhammad mengarah ke Masjidil Aqsa? Kenapa justru menengadah ke langit? Oke, nah, sebenarnya kiblat sebelum Masjidil Haram itu Masjidil Aqsa atau langit? Nah, itu pertanyaannya dulu, Pak. Oke, nah itu Allah itu kan udah tahu, Nabi Muhammad itu udah tahu kiblat sebelum Ka'bah itu kan arahnya di Masjidil Aqsa gitu kan. Dia menghadap ke langit itu
minta pengharapan supaya Ka'bah itu kiblat itu pindah ke Ka'bah gitu loh. Kiblat pada zaman Muhammad. Minta pengharapan dia tuh dia memohon menghadap ke langit gitu supaya menghadap ke langit itu tangannya diangkat ke langit supaya kiblat itu pindah ke Ka'bah gitu. Aku tanya, apakah Muhammad sebelum pemindahan kiblat ini dia sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa? Oke, ke Masjidil Aqsa. Iya. Kamu tahu nggak kapan Masjidil Aqsa di Yerusalem? Itu dia. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya berapa Masjidil Aqsa berdirinya? Iya kan kiblatnya ke situ, semua ke situ. Iya, tahun berapa? Berdirinya Masjidil Aqsa. Yang semulanya itu gereja. Katamu Muhammad sudah berkiblat di situ. Masjidnya itu loh kapan berdiri? Ya berdirinya kan udah lama sebelum sebelum punya anak itu anak pertama di sana itu kan. Ka'bah yang kiblat yang di Yerusalem itu diwariskan kepada tahun berapa? Masjidil Aqsa itu tahun berapa? Yahudi. Kalau yang di Ka'bah itu yang arah itu yang arah kiblat sekarang itu diwariskan ke Ismail. Pertanyaannya Bang, tahun berapa Masjidil Aqsa didirikan? Itu aja, jangan muter-muter kayak kambing mengejar ekor. Kapan Masjidil Aqsa didirikan? Itu aja jawab. Nah, penting percuma dia nggak tahu. Iya. Oke, ini satu lagi Patin. Kalau suka. Ngomong pinter, anak sudah sholat di situ dia. Ya, Aqsanya kapan dibangun? Muter-muter. Ya, Patin buka mic-nya. Harus tahu kapan. Muter. Patin. Ya. Kamu setuju? Halo, ya. Selamat siang. Ya, kamu setuju kami di situ adalah Allah? Setuju? Kami yang saya pahami Allah dengan malaikat. Oh, berarti kamu setuju, kamu nambah Allah dan malaikat ya? Iya, sendiri. Kalau kami itu, kalau aku yang saya pahami ya. Berarti kami di situ banyak ya. Berarti Allah itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa malaikat gitu. Ya kan firman kan disampaikan lewat malaikat. Oke, nggak apa-apa, siap. Oke, makasih. Berarti kamu konfirmasi di situ adalah Allah dan malaikat-malaikatnya gitu ya? Iya, jika misalkan kalau pertanyaan berikutnya, di sini dikatakan Muhammad itu sering menengadah ke langit. Ayat ini kan berbunyi mengenai perpindahan kiblat. Ya. Kamu kan tahu di Sirah Nabawiyah, kemudian di hadis dikatakan sebelum pindah ke Masjidil Haram, kiblat itu adalah Masjidil Aqsa. Kenapa di sini Allah mengatakan kiblat itu langit, bukan Masjidil Aqsa? Kalau mendadah ke langit itu biasa orang meminta ya kalau saya. Ya itu kan ini kan berbicara mengenai perpindahan kiblat dari langit pindah ke Masjidil Haram. Iya, kalau menadah ke atas itu kan kita meminta, kan sama kan semua umat juga begitu kan. Tidak ada, kami kalau berdoa tunduk kepala kok. Ya tunduk kepala. Iya, ini kenapa pertanyaannya? Kenapa di sini Allah tidak menyebutkan begini? Allah mintanya ke atas tangannya. Sila kalau menadah ke langit biasanya cari mangga, Pak. Ini kenapa nggak disebut? Hidupin orang menikmati itu juga ke atas tangannya itu. Enggak. Ini kenapa di sini Allah tidak mengatakan kami sering melihat mukamu mengarah ke Masjidil Aqsa? Kenapa justru mengadah ke langit? Kan kiblatnya Masjidil Aqsa. Hah? Kiblat itu tujuan kita untuk sujud. Ya tahu. Enggak, pertanyaannya kenapa di sini Allah tidak menyebutkan kami sering melihat mukamu mengarah ke Masjidil Aqsa, justru menengadah ke langit ini. Kenapa? Gimana Pak? Kan di sini disebut bahwa Muhammad itu sering dilihat oleh Allah dan teman-temannya menengadah ke langit. Ya. Kenapa tidak disebutkan Allah bahwa dia sering melihat Muhammad itu mengarahkan mukanya ke Masjidil Aqsa? Itu urusan Allah kali kan, kenapa nggak disebutkan Allah? Berarti itu urusan Allah. Bukan sanggup dijawab. Ampun dah. Iya. Aduh. Udah ada ganti. Terus nggak boleh nanya, nggak boleh. Udahlah kamu tidak boleh kamu nggak paham. Nggak paham keimanan Anda, jadi nanya keimanan orang kan lucu jadi. Iya. Ini nggak ada oten lagi, nggak ada RT-an. Itu, ada Arjuna di bawah. Arjuna mau jelaskan mungkin. Arjuna yang jelaskan. Tadi saya bilang, nanti kan ujung-ujungnya lari ke ayat apa tadi itu yang saya tunjukkan. Atau penginjil TikTok aja. Atau penginjil TikTok yang menjelaskan tuh abnormal. Karena kan sudah terpisah mereka kan.
Gak bakal bisa. Oten ini gak bakal bisa jelasin. Tapi kalau Muslim itu bisa jelasin. Tempatnya belum ada, dikasih nama duluan. Ayo Bang Arjuna jelaskan. Bertanggung jawab. Tanya. Ini aku kejar nih Bang Arjuna nih, kalau nggak bisa jelaskan, aku ketawain terus. Allah dan para malaikat sama orang Yahudi dan orang Kristen, Pak. Gimana nih, Pak? Halo. Salam. Halo. Ini gimana sih nih si kami ini kan si Allah Tuhan negeri Mekah kok minta pemindahan kiblat kok izin sama Tuhannya orang Yahudi sama orang Kristen? Sejak kapan ini rundingan ini Tuhannya orang Yahudi sama Kristen sama si Allah? Ya salam. Gak tahu juga tuh kok bisa kayak gitu ya. Nah, jelaskan itu Bang Penginjil. Ini dia tampil ini ngundang ini. Ini mulut bersihkan ini Bunda Sofi gatel gitu. Pikir siapa brother? Saya akan tes Muslim di sini untuk apa ya, membedakan kami dan kita. Ya ta? Apa ini Arjuna nih? Arjuna jangan kita fokus ke ini dulu deh. Arjuna ditutup. Aku turun aku kayak gini kita. Boleh kita. Iya, aku juga gemetaran Pak Arjuna. Aduh. Enggak boleh Arjuna. Pak Arjuna. Ketika orang Muslim mengatakan kami itu adalah Allah dan malaikatnya serta Pak Arjuna. Pak Arjuna, sebentar Bang Penginjil. Sebentar itu Pak Arjuna di close game dulu lah. Enggak, aku turun aku takut. Kalian kan ngomong buset dah. Bang Arjuna ditutup dulu Bang. Arjuna ditutup dulu Bang Arjuna. Nanti boleh. Ya saya mau ngomong sebentar ya. Ketika orang Muslim bicara bahwa kami itu Allah dan malaikat juga Nabi. Tetapi ketika Allah bicara kepada malaikat pun Allah bicara kami, berkata kami loh. Benar nggak Bunda Sofi? Ketika Allah sedang berbicara dengan malaikat, dikatakan kami menciptakan langit dan bumi. Terus kami berfirman kepada para malaikat. Kami itu siapa? Saya. Orang Allahnya lagi bicara kepada para malaikat itu. Nah, kita cari kadrun aja ya. Ciluk Pak. Itu kenapa Pak Ciler turun ya? Ya, selamat siang para kampret. Turunkan langsung, gak usah lama-lama. Turunkan langsung ini nggak berani, ini nggak sopan ini. Turunin aja, Os. Kalian tuh kampret semua. Turunkan langsung, ini nggak benar ini. Islam kan agama kampret. Pak Arjuna, itu gambarnya Pak Arjuna. Jangan begitu bro. Nggak boleh gitu kita. Emang iya Bang, coba baca ini Bang. Surah Maryam 83 Bang. Baca surah Maryam 83. Saya punya host bro, bukan kita. Kalau saya sih nggak ada masalah. Orang-orang seperti itu menggambarkan. Kalau lu di tempat gua nggak ada problem bro. Mau ngomong apa, mau ngomong kampretnya juga gua kampretin. Ya orang-orang itu kan menggambarkan dedikasi hidupnya, menggambarkan keadaan rumah tangganya. Saya yakin rumah tangganya pasti porak-poranda, gak bahagia, ya ribut mulu pasti. Kalau orang-orang seperti itu, dia orang-orang bermasalah di dalam rumah tangganya. Orang kayak gitu berharap masuk surga bisa dakwah tentang Islam. Kan dasar agama kampret lu Islam. Bukan agama kampret lagi, agama iblis dan kalau itu raja setan. Ya, kalau saya percayanya begini. Ya, ayat tentang kiblat itu adalah ayat buatan yang baru. Ya, kenapa? Karena dari penemuan masjid itu kan arah sebenarnya bukan ke ini kan, bukan ke Yerusalem atau Masjid Al-Aqsa. Tapi kalau saya percaya seperti itu. Kenapa? Karena masjid-masjid tertua yang kiblatnya ke arah Yerusalem itu semua abad ke-8 baru ada. Ya, semuanya malah abad ke-8. Jadi yang paling pertama adalah ke Petra, kemudian yang abad ke-8 adalah ke Yerusalem dan ke Makkah. Gitu. Jadi kalau saya percayanya seperti itu. Ya. Nah, itu sebenarnya udah pernah gue bahas juga di katanya RK babak belur sama Zuma. Zuma pengikut agama sesat kok. Ya? Zuma itu pengikut apa? Pengikut Tuhan di Mekah. Nah, ya, misalnya seperti ini. Pedofilia di dalam Islam. Ya nggak apa-apa. Kalian tuh gak ada apa-apanya. Iman kalian tuh gak ada apa-apanya. Uclin. Ya, gak ngerti apa kalian tentang hal kita lanjut ke topik Bu. Ini adalah kiblat di masa awal Islam. Ya kita ngomong by history aja deh ya. By data lah ya. Kalau kita perhatikan
ya, yang arahnya ke Yerusalem itu semua mulai dari abad 8 terus sampai bahkan abad ke-13. Ya, ini yang di Yerusalem. Kemudian ada lagi yang ini. Yaitu lokasinya di sini. Di bagian bawah ini ada lokasinya. Ya. Nah, itu. Ya, jadi tidak pernah menghadap ke Mekah ya sebelumnya. Tapi menghadapnya ke Yerusalem. Nah, ini. Itu semua di abad ke-8 sampai abad 13 pun masih ke Yerusalem. Gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat ini, kapan sebenarnya menghadap ke Mekah? Nah, ini. Juga sama abad ke-8. Jadi dua mereka sebenarnya. Satu ke Yerusalem, satu ke Mekah. Ya. Gitu. Ini kita kalau ngomongin data ya, kita ngomongin Indonesia, Muslim Indonesia nggak ngerti begini. Mereka nggak mempelajari, ini kan bukti arkeologi 200 tahun pertama pertemuan Islam. Semua masjid itu nggak ada yang kiblatnya menghadap ke Mekah, tapi menghadapnya ke Petra Jordan. Tapi mereka ini bodoh-bodoh. Makanya kita mesti ajarin. Muslim Indonesia tahu sendiri kan. Gobloknya kayak apa? Tadi yang naik semua. Bahkan ini yang di layar kalian ini pasti tahu. Ini semua orang pasti tahu ini apa. Tapi lucunya ini adalah arahnya kemana? Ke Petra. Ya, ke arah Petra. Ya. Makanya bingung kan? Ka'bah malah ke Petra. Gimana ceritanya itu? Kenapa Ka'bah bisa menghadap ke Petra? Arah kiblatnya. Gambar apa tadi yang kamu ini? Karena iblis yang penyesat. Ini. Gitu. Ya. Jadi bahkan bisa kita coba cari tahu nanti ya. Itu sebenarnya Ka'bah yang Taif itu menghadapnya ke arah mana? Kita harus cari tahu itu juga sih sebenarnya. Karena yang ini pun adalah duplikat dari Ka'bah yang di Taif. Gambar apa ini? Gambar apa? Ka'bah yang di Mekah sekarang. Yo. Halo, selamat. Ka'bah kiblatnya ke Petra ini. Iya, yang di Mekah kan ke Petra. Ini yang garis biru. Konteksnya gimana nih konteks? Coba kita lihat, kita mundurin ya. Kita mundurin nih, lihat garis birunya. Ada yang garis biru. Ya. Nah. Kiblatnya ke Petra dia dari Mekah itu. Nah, kalau ada handphone punya Google Maps, pakai ini. Ketahuan. Ya. Dari sinilah kita tahu ternyata ada sesuatu yang aneh dalam ajaran ini, satu ini. Ya. Kenapa Mekah yang menjadi pusat ibadah yang kita tahu, yang selama ini Muslim tahu, ya, rumah Allah, rumah setan di situ, rumah Allah di situ ya, tapi menghadapnya ke Petra. Kan jadi pertanyaan besar. Gitu. Mungkin Bang penggugat bisa jelaskan untuk audiens di bawah, Petra itu apa? Mungkin ada yang belum tahu Bang penggugat. Betul, Petra itu tempat pemujaan berhala juga. Jadi kalau di sana itu gini Pak ya, itu adalah tempatnya kaum Nebayotnya Ismail. Makanya namanya Nabatean. Asal namanya dari kaum keturunan Nebayot. Dan itu tempat pemujaan berhala Pak. Kalau di sana itu ada dewa-dewa namanya Dusara. Kemudian ada siapa lagi tuh ya? Sebentar saya lupa nama-namanya. Itu Pak Prasasti Dusara kemudian punya istri namanya Alat dan Al-Uzza, itu ditemukan di daerah Petra Jordan yang masuk menjadi ayat dalam Quran itu. Alat, Al-Uzza dan Alat. Ya, betul. Termasuk itu. Iya, termasuk itu. Itu bukti arkeologinya kita temukan. Jadi dewa Dusara ini bergelar Allah. Karena dia disebut dewa tertinggi di situ. Ya, jadi Dusara itu disebut juga dengan Allah dan dia punya istri namanya Alat. Ya, anaknya namanya Al-Uzza dan Manat. Itu yang menjadi surah An-Najm sekarang ini. Kita kasih lihat ini. Ini buku Islam sendiri ya, bukan buku saya ya. Kita kasih lihat ini. Pre-Islamic Beliefs and Tribal Arabic Deities ya ini ya. Ini The Book of Ages. Ya. Ya. Kitab Al-Aslam. Kitab Al-Aslam ya, dari Imam Al-Halabi ya. Ibnu Al-Qalbi. Iya, Isam Ibnu Al-Qalbi. Gue kasih dong ini PDF-nya bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Inggris. Oh, gue punyanya bahasa Arabnya. Gue kasih dong ini, ntar kirim ya. Iya, nah ini ya. Ada Ishaq dan Naila. Nah, kalau orang Muslim ini tahu Ishaq dan Naila ini dulu ceritanya gimana? Rata-rata gitu. Ya. Nah, ini yang disebut dengan Safa dan Marwah ini. Ya, yang dikenal dengan nama Safa dan Marwah sekarang. Ada Siva, ini Siva ya. Suwa ini Siva, dewa Siva Hindu. Jadi banyak sekali dewa-dewa di sana. Ada Wadid, Yagut, Nasir, ya.
banyak nih. Ada mana, ada alat alusa, dul kalasa, gitu. Nah ini. Nah di situ juga ada Ka'bah, Najran dan Sindat. Jadi kita udah tahu 4 Ka'bah ya. Ka'bah Mekah, Ka'bah Taif, Najran, Sindat. Ada sekitar di dalam kitab ini ada sekitar 27 Ka'bah di seluruh semenanjung Arab. Yeah. Dan masing-masing Ka'bah itu dia punya batu yang dikeramatkan. Ini teman-teman Kristen harus tahu ya. Jadi bukan hanya ada satu Ka'bah, ada yang di Najran, kemudian ada yang di Yemen, itu namanya Dul Al-Qalasa yang disuruh dihancurkan oleh Muhammad. Masing-masing kota itu punya Ka'bahnya masing-masing. Ada kira-kira total 27 Ka'bah. Dan masing-masing itu punya batu yang dikeramatkan. Ada yang batu putih, ada yang batu merah, ada yang batu hitam yang sekarang ini mereka sembah-sembah sebagai Allahu Akbar, ya. Nah, itu orang mesti ngerti nih, supaya kalian jangan botol, ya. Jangan botol kemudian convert kepada agama najis ini, agama penyembahan pagan Quraisy Arab ini. Ya, bahwa mereka itu menyembah batu hitam yang dikeramatkan dan masing-masing Ka'bah itu dia punya kuhan. Dia punya pemanggil jin di situ namanya kuhan. Ya, itu kalian harus baca juga dalam bukunya Profesor Dr. Rafat Amari bagaimana sejarah Ka'bah di seluruh semenanjung Arab ini. Jadi kalian tuh harus ngerti, jangan buta sejarah teman-teman Kristen. Ya. Halo, selamat siang. Makanya si Allah itu iblis raja Fir'aun. Waduh, gara-gara ini jadi saya tahu nih. Saya ini Islam cuma saya baru tahu nih ada kayak gini. Saya mau Kristen aja lah kalau gitu. Makanya kalau saya jika Tuhan Yesus tidak saya mau Kristen aja, saya mau Kristen gimana caranya? Lebih baik aku tidak punya Tuhan Jangan daripada dulu. mengikut ajaran. Sebenarnya jangan dulu. Ajaran Saya dia. bilang ya. Sebaiknya jangan dulu. Enggak, dia udah Kristen. Jadi Enggak, saya belum. Saya Islam. Saya Islam, cuma saya mau Kristen gimana caranya? Bentar, Pak. Nanti Jadi sisa Ka'bah itu sekarang ini ada bisa lihat itu ada 3 di Petra Jordan, namanya Ka'bah Jin. Ada 1 di daerah Iran, itu namanya Ka'bah Sartos, itu di daerah Iran. Itu sisa Ka'bah tempat penyembahan berhala yang masih ada dan ada di Satur sekarang ini di sana. Ada bisa tunjuk langsung di situ. Gini. Nah ini adalah bukti arkeologi yang ditunjukkan sang penggugat. Sebentar, yang ditunjukkan sang penggugat, itu adalah bukti arkeologi bahwa 100 tahun pertama, semua masjid 100 tahun pertama ya, masjid tertua tuh nggak ada yang menghadap kiblatnya ke Mekah, semuanya menghadap ke Petra Jordan. Ini Bang Kristen pintar-pintar nih sejarah ini, saya aja nggak tahu nih. Baik. Oke. Sejarah itu sejarah Islam ya. Mungkin gini ya. Mungkin yang bisa diperhatikan Jadi mereka ngedalamin kali ya. Ada masjid ya di tahun 629. Ini zaman Nabi Muhammad ya. Nah, masalahnya apa? Masjid di tahun 629 itu kan menghadap Petra. Emang kapan Muhammad pernah ke Petra? Atau Muhammad pernah ke Cina? Masuk yang gitu. Coba. Sebentar ya Pak, itu tuh dulu Tong. Ini adalah masjid yang di Cina, ya, tidak menghadap ke Yerusalem tapi ke Petra, ya. Kita double klik aja biar kita lihat ini ada di mana. Nah di sini. Enggak, itu apa berhala itu apa sih? Nah, masjid ini ada di Cina di tahun 629 di zaman kehidupan Nabi Muhammad. Pertanyaan itu tadi bisa, ya? Pak yang ditunjukkan masa penggugat itu namanya kita bahasa Arab asli adalah Al-Asnam. Itu Bapak bisa beli kalau ada di Tokopedia, kayaknya diterjemahin ya. Bapak beli judulnya, Bapak searching namanya kitab berhala. Bapak bisa beli di Shopee atau di Tokopedia. Itu kitab dari Imam siapa tadi penulisnya? Al-Kalbi tadi Pak. Itu Bapak bisa beli, udah diterjemahkan kayaknya dalam bahasa Indonesia. Bapak beli, itu sejarah Pak. Ada berapa Ka'bah di seluruh semenanjung Arab? Pengen tahu berhala itu apa kayak gitu. Kita para berhala. Itu yang dihancurkan oleh kubus itu Ka'bah itu kubus itu kan bukan satu. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan keseruan diskusi atau debat antara Ibu Sofiatul bersama dengan teman-teman apologet Kristen dan bersama dengan teman-teman polemikus lainnya. Dan kita bisa melihat bagaimana Ibu Sofiatul secara luar biasa mengungkapkan suatu data dan fakta yang selama ini mungkin tidak diketahui begitu banyak umat, sehingga ketika data dan fakta ini dibukakan, banyak yang senang, akan tetapi banyak juga tidak senang. Karena memang kalau ketika kebenaran itu dibukakan, pasti orang yang tidak senang pasti akan membantah, bahkan menyangka setiap fakta atau data yang dibukakan seperti itu. Akan tetapi inilah yang bisa disampaikan oleh Ibu Sofiatul di dalam ruang diskusi atau debat, supaya umat bisa mengetahui
tentang fakta-fakta yang selama ini tidak mereka ketahui. Dan pastinya Ibu Sofiatul melakukan hal ini karena dia sudah mempelajari dan dia juga menggali, sehingga pada akhirnya dia sendiri menyadari akan hal itu, sehingga ini menjadi kerinduannya untuk membukakan data dan fakta ini supaya banyak orang akhirnya bisa mendapatkan pencerahan dan mereka sendiri bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Dan kita juga bisa melihat ketika Ibu Sofiatul menjadi seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia betul-betul sangat dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyampaikan iman dan keyakinan dia yang baru kepada setiap dan semua umat, seperti itu tanpa terkecuali. Karena apa? Karena apa yang dia sampaikan, apa yang dia bukakan dan dia ungkapkan itu berdasarkan pengalaman pribadinya dengan Yesus Kristus, dan itu juga berdasarkan dengan apa yang dia imani dan dia pelajari dan dia yakini. Sehingga kalau kita melihat Ibu Sofiatul ini sangat anti sekali ketika mendengar banyak polemikus dan juga para mualaf yang ketika mereka menjadi seorang mualaf bukannya mereka mempelajari atau mendalami tentang kepercayaan mereka yang baru, tentang kitab suci mereka yang baru, malahan mereka lebih banyak membahas tentang kekristenan. Bahkan mereka lebih leluasa lagi dengan sesuka hatinya mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menyerang iman kekristenan itu sendiri, sehingga Ibu Sofiatul sangat menentang akan hal itu. Sehingga Ibu Sofiatul juga membukakan dan mengungkapkan semua kebenaran-kebenaran yang selama ini disalahpahami dan juga disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berwenang seperti itu. Ya, memang inilah yang kita temukan. Begitu banyak orang di luar sana ketika mereka berpindah keyakinan, bukannya mereka mempelajari tentang iman mereka yang baru, malah mereka lebih lagi tertarik membahas tentang Alkitab dan juga mengusik-musik iman kekristenan. Entah apa yang terjadi dan apa yang ada dalam pikiran mereka, ya kita hanya bisa berdoa supaya suatu saat nanti mereka bisa dipertemukan dengan kebenaran yang sejati, yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hal ini merupakan suatu pernyataan atau ungkapan dari Yesus Kristus itu sendiri yang mengatakan bahwa dialah jalan yang benar dan yang membawa kepada kehidupan, hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Ketika kita sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu juga kita menjadi orang yang dimenangkan, menjadi orang yang diselamatkan, sehingga kelak suatu saat nanti ketika kita kembali kepada Sang Bapa, kita mendapatkan tempat dan bagian di kerajaan surga. Kalau kita melihat di zaman sekarang ini, banyak orang yang selalu mengatakan dan tidak percaya, bahkan mereka tidak terima kalau Yesus ini merupakan Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Banyak yang menyangka dan juga banyak orang yang tidak menerima akan pernyataan ini. Satu hal yang saya mau sampaikan bahwa di dunia sekarang ini begitu banyak manusia yang mau menjadi sama seperti Tuhan, akan tetapi hanya satu Tuhan yang mau menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Mungkin banyak orang yang bilang tidak masuk akal, untuk apa Tuhan menjadi manusia? Yang menjadi pertanyaannya, kita saja yang adalah manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Maka dari itu Allah berinisiatif, ya, Dia mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dunia untuk menggantikan kita yang seharusnya mati disalibkan, tetapi digantikan dengan Yesus yang mati disalibkan, darahnya tercurah untuk menebus kita manusia berdosa. Tetapi tidak sampai di situ. Ketika Dia dikuburkan, Dia bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut, dan itu juga membuktikan bahwa kita juga menang dari dosa, dari maut itu sendiri. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Bahkan kalau kita melihat banyak orang yang percaya dan banyak orang yang mengetahui bahwa kelak yang akan turun di akhir zaman nanti akan turun untuk menghakimi dan mengangkat orang hidup yang mati, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Bagaimana mungkin jikalau kita
ya, maksudnya seperti ini. Pastinya hanya orang yang mengenal siapa Yesus, pribadi Yesus, itulah yang akan bukan mengalami tapi pasti sudah mendapatkan jaminan keselamatan hidup yang kekal seperti itu. Maka dari itu kita perlu mengenal siapa Yesus, kita percaya dan kita beriman kepadanya, supaya kita sendiri pada saat itu juga kita memperoleh dan mendapatkan kehidupan yang kekal, hidup bersama dengan Bapa di surga. Ya teman-teman, ya inilah realita yang ada di dalam ruang diskusi atau debat. Memang kita bersyukur jikalau sampai saat ini, detik ini, setiap para apologet Kristen dimanapun mereka berada, mereka terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk mengungkapkan kebenaran kepada setiap orang. Karena apa? Karena memang kalau kita membuka media sosial, pasti yang banyak dibahas ini tentang kekristenan, dan yang membahas ini orang-orang di luar kekristenan seperti itu. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita hanya bisa berharap dan kita berdoa supaya suatu saat nanti mereka juga boleh mengalami seperti hal yang dialami oleh Ibu Sofiatul dan juga teman-teman para murtadi yang lainnya, dan juga sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia mau pergi ke satu tempat, mau membunuh, bahkan memenjarakan, menyiksa orang Kristen. Di saat itu juga dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, dan inilah kita harapkan supaya mereka juga boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, sehingga mereka boleh percaya, beriman, berharap kepadanya, dan mereka juga boleh memperoleh hidup yang kekal. Kita berdoa supaya dimanapun juga teman-teman para apologet Kristen berada, supaya mereka boleh terus diberkati Tuhan, baik dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan, dalam keluarga, dan apapun yang mereka lakukan, biarlah semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang selama ini musik-musik iman kekristenan, supaya mereka juga boleh mendapatkan kasih karunia yang berasal daripada Yesus Kristus itu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk hari ini kami boleh diberkati melalui pemaparan dari Ibu Sofiatul, dan juga melalui diskusi ini. Biarlah melalui diskusi atau debat ini kami semua boleh mendapatkan suatu pencerahan yang baru. Kami juga boleh melihat bagaimana ketika kebenaran itu dibukakan, dan kami berdoa ya Tuhan, sehingga supaya Injil yang disampaikan, diberitakan itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kami boleh sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Injil yang ada dari Yesus Kristus sendiri, dan kami percaya bahwa kami akan memperoleh hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah.